Tonton sampai akhir. Sholat itu seperti angka 1, amal yang lain seperti angka 0. Baik sholatnya dapat angka 1, baik amal yang lain dapat angka 0. Ketika baik sholatnya ditambah amal-amal yang lain seperti puasa, sedekah, haji, maka layaknya angka 1 ditambah banyaknya angka 0. Yang tadinya hanya 1 jadi 10, 100, 100 ribu, sejuta, semiliar, dan seterusnya. Tapi ketika rusak sholatnya, meskipun banyak amal yang lain, dia puasa, dia sedekah, dia haji, maka layaknya banyaknya angka 0 tanpa didampingi angka 1. Maka nggak ada nilainya di sisi Allah. Ini kata Rasul, amal ibadah yang pertama kali akan dihisap dari seseorang di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal perbuatannya. Sepenting itu sholat. Percaya deh, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Meskipun kita bukan orang baik, kelak sholat itulah yang akan buat kita menjadi lebih baik. Kalian tahu nggak, kenapa kalau kita disuruh sama orang tua, itu kadang suka males? Jawabannya sangat sederhana. Karena terdapat pahala yang besar dari perintah orang tua tersebut. Dan setan itu nggak mau kita dapat pahala besar dengan melakukan hal yang sederhana. Contoh, kita disuruh untuk ambil minum. Cuma dengan ambil minum, kita dapat pahala yang besar. Dan setan nggak mau itu. Emang berapa lama sih untuk ngambil air minum orang tua? 24 jam, 12 jam, 3 hari, enggak kan? Ambil minum cuma 5 menit. Dan waktu yang terpakai itu nggak sebanding dengan pahala yang kita dapat. Makanya setan melakukan banyak cara supaya kita nggak mau mendapatkan pahala yang besar tersebut. Kita sebagai umat Islam wajib mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun ternyata, sholat bukan hanya sekedar ibadah biasa, sebab gerakan dalam sholat memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Tahukah kamu bahwa gerakan sholat menyimpan rahasia untuk kesehatan tubuh kita, dan para dokter sudah mengakuinya? Berikut ini Mozaik Karim sudah merangkumnya. Keajaiban gerakan sholat yang pertama adalah melancarkan peredaran darah. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan diawali dengan membantu melancarkan peredaran darah. Dari gerakan takbiratul ihram, yakni berdiri tegak, kemudian mengangkat tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya di depan, semua gerakan tersebut baik untuk melancarkan aliran darah dan getah bening, serta memperkuat otot lengan. Keajaiban gerakan sholat yang kedua adalah baik untuk sistem pencernaan dan ginjal. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan berikutnya ialah baik untuk menjaga sistem pencernaan kita. Pada gerakan sholat ada duduk istirahat dan tawaruk, atau duduk di antara dua sujud. Anda bisa mendapatkan penekanan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga mengoptimalkan fungsi ginjal. Kemudian menggerakkan isi perut kita ke arah bawah, dan akhirnya akan membantu sistem pencernaan kita. Yang ketiga, keajaiban gerakan sholat adalah aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan selanjutnya ialah membantu mengalirkan darah ke otak dengan lebih baik dan lebih lancar. Dikutip dari halussehat.com, ketika kita bersujud atau menungging dengan menumpu pada kedua tangan, lutut dan kaki, serta dahi yang menempel, semua gerakan sujud tersebut maka akan membuat aliran darah menuju otak akan meningkat, serta aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Sujud yang menempel di lantai ternyata juga baik untuk mengendorkan saraf di muka, mencegah pusing dan migrain. Keajaiban gerakan sholat yang keempat adalah posisi tulang belakang kembali normal. Ketika kita melakukan gerakan rukuk dengan sempurna, dengan tulang belakang lurus dan posisi kepala lurus dengan tulang, sehingga jika segelas air diletakkan di atas punggung kita, maka tidak akan tumpah. Kesempurnaan posisi rukuk ini baik untuk fungsi tulang belakang kita, atau dalam bahasa medis disebut dengan corpus vertebrae, sebagai penjaga tubuh dan pusat saraf kita. Inilah mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan rukuk dengan sempurna dan benar. Adanya proses pelurusan tulang belakang bisa mencegah terjadinya pengapuran, merawat kelenturan tulang belakang yang berisi medula spinalis, serta menjaga aliran darahnya menjadi lebih optimal. Keajaiban gerakan sholat yang kelima adalah baik untuk kesuburan wanita muslimah. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan Anda bisa diperoleh melalui gerakan rukuk dan sujud. Kedua gerakan itu, yaitu rukuk dan sujud, baik untuk kesuburan atau fertilitas dan kesehatan organ kewanitaan, dan memperbaiki fungsi kelenjar air susu ibu. Masih berlanjut soal wanita, pinggul dan pinggang terangkat hingga merasakan kontraksi penuh, akan melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam.
Hal ini baik untuk persalinan lebih mudah, otot perut lebih kuat dan lebih elastis, serta mempertahankan organ perut pada tempatnya kembali atau fiksasi. Oleh sebab itu, tidak heran para dokter kandungan selalu menyarankan wanita yang hendak melahirkan untuk banyak-banyak melakukan sujud. Ini akan membantu ibu yang hendak melahirkan menjadi lebih mudah. Bonus lainnya dari Allah melalui keajaiban gerakan sholat adalah membuat otak menjadi lebih cerdas. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, Amerika Serikat. Karena sujud dengan posisi jantung yang berada di atas kepala akan menyebabkan darah dapat mengalir dengan lebih baik ke otak. Kecerdasan otak akan meningkat, disebabkan gerakan tersebut akan memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal ke dalam otak. Nah, itulah 5 keajaiban gerakan sholat yang mungkin tidak kita sadari. Sebenarnya, ada begitu banyak rahasia dan hikmah dari ibadah sholat ini. Maha besar kuasa Allah dengan segala ilmunya. Jadi, jangan tinggalkan sholat lagi ya guys. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian, sahabat kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Hey, jika kalian mendapatkan sesuatu yang menarik dari Mozaik Karim, jangan lupa sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari. Terima kasih. Untuk dirimu sendiri dan untuk Allah yang menciptakan dirimu. Jagalah di dunia ini dengan 2 keridhaan. Pertama, ridho dari ibumu, kedua, ridho dari bapakmu. Mohonlah bantuan ketika sulit dengan 3 hal: sabar, sholat, dan istighfar sebanyak-banyak. Jangan pernah risaukan 2 hal ini, rezeki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal yang tak perlu diingat selamanya: kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadap dirimu. 2 hal yang jangan pernah dilupakan: Allah dan akhirat, karena kita akan berjumpa Allah di akhirat. Selalu dekatkan dirimu dengan 6 orang ini: ibumu, ayahmu, gurumu, saudara kandung lelakimu, saudara kandung perempuanmu, sahabat, dan tetanggamu. Ada 4 orang yang kita tidak boleh sedikit pun bersikap kasar kepada mereka: yatim piatu, fakir miskin, orang sakit, dan kaum duafa. 4 hal yang bisa membuat dirimu lebih indah: sabar, tabah, tinggi ilmu, dan dermawan. 4 orang yang hendaknya kamu dekati: orang yang ikhlas, orang yang setia, orang yang dermawan, dan orang yang jujur. 4 orang yang jangan sampai kau jadikan teman: tukang bohong, tukang mencuri, tukang menghasut, dan tukang adu domba. Ada 7 orang yang kita harus dermawan kepada mereka: orang tuamu, mertuamu, istrimu, anak-anakmu, keluarga kandungmu, gurumu, dan sahabatmu. 4 hal yang hendaknya kamu kurangi: makan, tidur, malas, dan bergunjing menjelekkan orang lain. 5 hal yang jangan sampai engkau putus karenanya: sholat, Al-Quran, zikir, silaturahim, dan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat.